Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan luar biasa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi. Biarlah Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama kita katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
ketika kami sujud di altar-Mu, mujizat-Mu terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang memberikan kelegaan atas setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, ketika sujud di altar-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah yang termanis di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa, dan urapi hati dan pikiran kami untuk kami boleh tertuju fokus hanya kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah damai Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita semua dimanapun kita berada, amin. Saudara, renungan kita pada hari ini dari Mazmur 62 ayat 2, firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini? Banyak kita berpikir bahwa hidup tenang hanya akan kita rasakan ketika kita memiliki uang ratusan juta, atau deposito di bank, atau kekayaan yang melimpah, punya satpam yang menjaga rumah kita selama 24 jam penuh, dan sebagainya. Namun fakta membuktikan banyak orang kaya yang hidupnya tidak tenang, saudara. Mereka selalu was-was dengan hartanya, khawatir dengan perusahaannya, dan lain sebagainya. Akan tetapi pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan atau orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Amin. Masalah boleh saja datang, namun kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin, saudara. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam ketidaktenangan, kacau, khawatir, cemas, panik, dan lain-lain adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Kenapa saudaraku? Karena apabila kita tidak tenang dalam hidup kita, pasti kita akan mengalami kesulitan untuk berdoa dan fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasihati kita, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7b. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa yang lahir dari hati yang tenanglah yang dapat merasakan hadirat Tuhan. Amin. Saudaraku, apa kunci agar kita mengalami ketenangan? Pertama, dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Hal ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa dan juga ibadah kita. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 84 ayat 2 dan 11. Yang kedua, saudara, kita punya penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Nasihat Daud, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Poin yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Saudaraku, firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman.
untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita dekat dengan Tuhan, berserah diri dan senantiasa hidup dalam ketaatan, maka kita akan mengalami ketenangan hidup. Amin. Sekalipun orang mengatakan di luar sana bahwa tahun depan itu sangat sulit dan sangat luar biasa sulitnya, tapi jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Mau sesulit apapun keadaan kita, kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan hingga sampai saat ini kami boleh rasakan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan setiap pujian yang kami naikkan biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang saat ini kami dengar ya Tuhan, bahwa hanya dekat Engkau saja kami merasakan tenang. Benar Tuhan, kami imani itu, bahwa di dalam Engkau, bahwa bersama dengan Engkau kami merasakan tenang. Kami dapat melalui kehidupan ini, kami dapat menjalani hari-hari kami ini Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kami. Segala kekhawatiran, ketakutan yang menguasai kehidupan kami ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan gantikan dengan damai sejahtera sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Bapa Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka ya Tuhan, dengan pengurapan-Mu yang baru. Engkau yang membangkitkan roh mereka, semangat mereka di dalam Tuhan, sehingga apapun yang mereka minta, kami percaya Tuhan yang menjawab setiap seruan doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, setiap pribadi lepas pribadi umat-umat-Mu Tuhan, yang memberkati dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, sehingga ya Tuhan Engkau yang senantiasa membawa setiap umat-umat-Mu dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, sehingga mereka menjadi umat-umat pemenang di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Tuhan Kau yang memberkati setiap umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang terikat, Tuhan bebaskan dengan kuasa darah anak domba Allah. Mereka yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan legakan, Tuhan pulihkan, Tuhan gantikan dengan sorak-sorai kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap mereka yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai, dan pasti pulang membawa berkas-berkasnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau memberkati setiap pergumulan umat-umat-Mu, mereka yang merindukan Tuhan sampai saat ini, merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, merindukan anak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjawab dan Engkau yang memberikan setiap permohonan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh terima itu di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memberkati setiap umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan dalam sekolah mereka, dalam perkuliahan mereka, Tuhan yang memberkati masa depan mereka. Biarlah mereka meraih semua cita-cita mereka bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu Tuhan, buat berhasil, sukses, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang gagal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menutup bungkus setiap umat-umat-Mu dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga mereka semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang memberkati bangsa kami juga Tuhan. Tuhan memulihkan bangsa kami, kasih-Mu yang tercurah atas bangsa kami ya Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan roh yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati juga setiap jiwa-jiwa dari suku, kaum, bahasa, dan bangsa, biar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh gereja-gereja-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah terang Kristus dan kasih Allah yang mempersatukan semua gereja-gereja-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, senantiasa pimpin dan sertai selalu di dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.